Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas seputar teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian. Teknik apa saja yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian? Saksikan setelah ini. Dalam penelitian kita kenal ada 5 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama itu adalah teknik observasi. Nah, teknik observasi itu adalah proses pengamatan. Seorang peneliti melakukan pengamatan terkait dengan objek penelitiannya. Apa saja yang perlu diamati? Ya, segala aktivitas yang ada di dalam objek penelitian itu. Baik itu kondisi tempatnya, kemudian situasinya, kemudian orang yang terlibat di dalam objek penelitian itu juga perlu dilakukan observasi. Nah, observasi ini juga tentu harus dilakukan secara baik oleh seorang peneliti. Karena tentu banyak hal yang bisa dipotret dari proses observasi itu. Semakin bagus seorang peneliti mendesain observasinya, tentu mereka akan semakin mendapatkan data-data yang sangat dibutuhkan. Nah, tentunya data-data yang diperoleh dalam observasi itu akan menjadi data penguat dalam pengolahan data tersebut. Karena tentu hasil observasi itu juga bisa dibandingkan dengan hasil wawancara, hasil angket, maupun hasil-hasil yang lainnya. Nah, tentu seorang peneliti juga harus jeli melihat itu. Hingga nanti di dalam proses observasi itu sebaiknya peneliti itu membuat pedoman-pedoman observasi sehingga nanti jelas apa-apa saja yang akan dia observasi di lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian yang kedua kita kenal dengan wawancara. Nah, seorang peneliti boleh mengambil teknik wawancara kalau peneliti itu ingin menggali secara mendalam terkait dengan objek penelitiannya. Biasanya wawancara ini digunakan seorang peneliti untuk menggali data-data yang lebih mendalam. Biasanya seorang peneliti yang jenis penelitiannya kualitatif lebih memilih metode atau teknik wawancara ini. Dalam penelitian kuantitatif juga diperbolehkan seorang peneliti menggunakan teknik wawancara hingga nanti hasil angket itu dibandingkan atau dikonfrontir dengan hasil wawancara tersebut. Nah, tentu wawancara ini juga harus didesain secara baik oleh seorang peneliti. Apakah nanti wawancara yang dia lakukan wawancara sifatnya terbuka, kemudian tertutup, dan lain sebagainya, itu semua diserahkan kepada peneliti itu sendiri. Semakin baik peneliti mendesain wawancaranya, maka tentu semakin banyak data-data yang akan dia peroleh. Karena tentu ada beberapa data informasi yang tidak bisa digali melalui angket, sehingga harus digali dengan teknik wawancara itu. Data-data yang tidak didapat dalam angket, dia harus menggali dengan data wawancara. Tidak semua persoalan bisa digali dengan angket. Nah, tentu juga seorang peneliti harus menggunakan teknik wawancara. Karena tentu teknik wawancara ini menginginkan data yang lebih valid, data yang lebih sifatnya lebih spesifik yang kemudian akan digali oleh seorang peneliti. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian yang ketiga kita kenal dengan teknik angket. Nah, angket ini dipergunakan seorang peneliti ketika konsentrasinya penelitian kuantitatif. Jadi nanti peneliti membuat daftar-daftar pertanyaan yang kemudian akan disebarkan kepada calon responden. Nah, nanti pada video selanjutnya nanti kita akan bahas secara mendalam terkait dengan teknik angket ini. Nah, tentu di dalam proses pembuatan pertanyaan angket itu seorang peneliti juga harus berpedoman pada variabel dan indikator penelitiannya. Kalau variabel penelitiannya adalah terkait dengan motivasi belajar, ya tentu indikator-indikator yang disusun dalam angket itu adalah seputar dengan
variabel yang tadi itu. Tidak boleh kemudian menyimpang dari unsur variabel tersebut. Karena tentu ketika seorang peneliti menyimpang dalam proses pembuatan angketnya, ya tentu hasilnya tidak akan valid, hasilnya tidak akan reliable. Sehingga nanti boleh jadi ketika kemudian diolah itu bisa menjadi min, bisa menjadi tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan. Semakin baik seorang peneliti mendesain angketnya, akan semakin baik pula data yang akan diperoleh. Nah, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian yang keempat kita kenal dengan teknik tes. Tes ini diperuntukkan untuk menggali informasi tentang kecakapan-kecakapan. Misalnya kita ingin menggali kemampuan berbahasa seseorang, maka teknik yang paling tepat yang bisa kita gunakan adalah teknik tes. Kita tidak bisa menggunakan wawancara, tidak bisa menggunakan angket. Ketika kita ingin mengetahui kualitas bahasanya seseorang, maka kita tes saja. Misalnya kita ingin mengetahui kualitas berbahasa Arabnya. Tes dia dengan berbahasa Arab. Apakah dia mampu melafalkan bahasa Arab itu dengan baik atau dengan benar. Kalau ternyata dia mampu melafalkan itu, berarti nanti kita berikan centang-centang di kolom-kolom pedoman tes tadi. Sehingga nanti kita akan ketemukan bahwa seseorang tersebut memang memiliki kemampuan berbahasa baik, sangat baik, kurang atau tidak baik. Nah, dalam teknik tes ini juga bisa digunakan untuk menggali terkait dengan kepribadian seseorang. Ya, biasanya para ahli psikolog itu menggunakan tes itu sebagai teknik untuk menggali terkait dengan kepribadian seseorang, terkait dengan minat, bakat, terkait dengan EQ dan lain sebagainya. Nah, tentunya nanti seorang peneliti harus jeli ketika dia mengangkat fenomena terkait dengan kepribadian, maka sebaiknya teknik yang dia gunakan adalah teknik tes. Kemudian teknik pengumpulan data yang terakhir yang kita kenal itu adalah yang kelima, itu adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Apa saja yang perlu dicari dikumpulkan dalam dokumentasi, yaitu tentang dokumen-dokumen yang diperlukan terkait sebagai penguat data hasil penelitian. Tentu dokumen-dokumen ini juga harus betul-betul disusun dengan rapi. Artinya seorang peneliti harus betul-betul mengidentifikasi dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Tidak semua dokumen yang ada pada objek penelitian itu diambil semuanya, tapi dipilah dan dipilih mana dokumen-dokumen yang memang diperlukan sebagai pendukung dalam pengumpulan data tersebut. Dalam teknik dokumentasi juga seorang peneliti harus membuat pedoman dokumennya, hingga nanti dokumen apa yang diperlukan ketika dia dapat tinggal mencentang, kemudian nanti dia olah dalam proses penguatan baik hasil angket maupun wawancara maupun observasi dan tes tersebut. Nah, ini beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.